طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. كيف حالكم أيها الإخوة والأخوات؟ Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam ini, insya Allah kita akan mulai belajar yaitu matan Al-Sabil Asy-Syafi yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Sulaiman Murad. Baiklah, tidak memperlama, kita langsung saja masuk. Kemudian al-istish'aru bil khitab. Nah, di sini kita pakai buku ya, nama buku atau syarahnya Al-Wafi fi Syarh As-Salsabil Asy-Syafi. Al-Wafi fi Syarh As-Salsabil Asy-Syafi fi Ilmi Tajwid. Ta'lif Syekh Utsman Sulaiman Murad fil Azhar Asy-Syarif, syarah wa tahqiq Dr. Taufik As'ad dan Dr. Muhammad Khalid Mansur. Anda pilih syarah ini karena dia ringkas dan langsung to the point seperti itu ya, langsung to the point. Jadi tidak dijelaskan berkaitan dengan nahwu dan lain sebagainya, cuman dijelaskan to the point, langsung berkaitan dengan matannya seperti itu. Dan syarah itu ada beberapa syarah, dan salah satunya ini ada juga syarah yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Sulaiman Murad sendiri. Beliau juga menulis syarah sendiri seperti itu. Oke, kita langsung saja ke matannya. Nah, تعريف بمتن السلسبيل لك يا أخي في السلسبيل نجاه ولك السعود بحفظه وفلاه أقبل إليه وول وجهك شطره فله ابتسام في الورى وسماح. نعم. وإذا اطلعت وأعجبتك علومه فاترك سواه وما عليك جناح واحذر من التقليد إن حقوقه بيدي وطبع الغير ليس يباح. Ya, di sini sebagian, jadi kalau di matan itu dia tidak ditulis ya. Jadi dia langsung ke iftitah salsabi. Biasanya seperti itu. Jadi mulainya itu kalau kita hitung dari iftitahiyah atau muqaddimah atau disebut dengan khutbah ya. Khutbah itu mulainya dari bada'tu bilhamdulillah wa bis salati. Cuman kadang ada yang menambahkan yang seperti ini yang Anda baca barusan. Oke. Yang pertama sebelum kita masuk ke khutbahnya ini, Anda akan jelaskan dulu siapa Syekh Utsman Sulaiman Murad ini. Ya, nama beliau, nama lengkapnya adalah Utsman bin Sulaiman Murad Ali Agha. Agha itu adalah gelar. Ya, biasanya gelar yang dipakai buat seorang kapten atau komandan ya, komandan perang ketika itu. Lahir di Malawi itu di Mesir pada tahun
1898 Hijriah atau bertepatan dengan 1316 Masehi dari kedua orang tua asli Turki. Nah, jadi kedua orang tua dari Syekh Utsman ini adalah aslinya orang Turki. Kemudian mereka pindah ke Mesir seperti itu. Baru lahirlah Syekh Utsman ini seperti itu di Mesir. Dulu ayahnya yaitu namanya adalah Sulaiman, ya, Afandi Murad adalah seorang komandan tentara untuk Turki. Ya, dulunya dia orang komandan seperti itu. Kemudian beliau menghafal Al-Quran ketika waktu kecil. Jadi waktu kecil itu dia sudah hafal Al-Quran. Cuma tidak disebutkan umur berapa. Nah, setelah dia menghafal Al-Quran, kemudian dia belajar di Al-Azhar Syarif, ya, di Jami'ah Azhar, ya, di Qahirah. Kemudian setelah lulus, dia lanjut mengajar tajwid dan qiraat di sana. Kemudian dijadikan beliau itu seorang syekh, ya, di Masjid As-Sultan Abil Ala, ya. Beberapa syekh beliau, yaitu yang pertama adalah Syekh Hasan bin Muhammad Badr yang dikenal dengan Al-Jarisi Al-Kabir. Syekh Al-Jarisi Al-Kabir ini sangat ma'ruf, ya, di qiraat, ya, kadang-kadang di sanad itu ada nama beliau. Kemudian berikutnya ada Syekh Sabik, ya, Muhammad As-Subki. Jadi Anda nggak sebutkan semua, ya, nggak sebutkan semua. Jadi dua saja cukup insya Allah. Kalau muridnya yang terkenal saja, murid yang terkenal itu adalah Syekh Abdul Fattah Madkur dan Syekh Mahmud Ali Al-Banna Al-Qari Al-Mashhur, yaitu yang biasa kita dengar itu kan, yang kalau kalian cari di YouTube ada itu Syekh Al-Banna namanya. Itu suaranya bagus, ya, dia baca Quran. Nah, itu salah satu murid dari beliau, gitu. Dan juga Syekh Abdul Fattah Madkur ini juga murid beliau juga, dan dikatakan bahwa beliau masih hidup pada waktu ini, Kemudian jumlah baitnya itu adalah 265 bait yang dipakai dengan bahar atau bahrul rajaz. Bahrul rajaz. Nah, sekarang kelebihan, ya. Apa kelebihan matan ini dibandingkan dengan Tuhfah dan Jazariyah? Jadi sebenarnya matan As-Salsabil Asy-Syafi'i itu cukup nggak sih seseorang belajar matan ini tanpa belajar Tuhfah dan Jazariyah? Ya, kalau kita bilang sebenarnya cukup sebenarnya, ya, karena dia sangat lengkap gitu, ya. Sangat lengkap dan lebih lengkap dari Tuhfah dan Jazariyah. Jadi tujuan Syekh Utsman Sulaiman menulis matan ini, salah satu tujuannya adalah untuk melengkapi Tuhfah dan Jazariyah itu. Makanya sebagian bait, ya, itu ada yang diiktibas atau diambil kata-katanya itu dari Tuhfah, ada yang diambil juga dari Jazariyah. Seperti itu. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan asli dari matan Salsabil ini adalah aslinya dari Jazariyah, seperti itu. Makanya banyak kata-kata ya atau di bait itu yang diambil dari Jazariyah, seperti itu. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan, ya, bagi seseorang yang ingin belajar tajwid atau qiraat dan lain sebagainya berkaitan dengan qiraat, itu mereka mulai pertama kali belajar itu adalah dengan Kufah. Kemudian dilanjutkan dengan Jazariyah. Baru yang ketiganya itu adalah matan As-Salsabil Asy-Syafi'i. Ya, walaupun ada satu matan lagi, ya, namanya At-Tuhfah As-Samanudiyah. Nah, matan ini menjadi, ya, saingan yang sangat, bukan saingan juga seharusnya, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan lah istilahnya seperti itu. Nah, itu sama-sama, ya, hampir sama, ya, dengan matan Salsabil Asy-Syafi'i ini. Cuman matan As-Salsabil Asy-Syafi'i ini lebih dahulu daripada At-Tuhfah As-Samanudiyah itu, yang Syekh Samanudi itu, ya. Dan dia hampir lengkap juga yang berkaitan dengan tajwid. Nanti mungkin setelah belajar Salsabil Asy-Syafi'i, kemudian sudah belajar Tuhfah, Jazariyah, Salsabil Asy-Syafi'i, kemudian dilanjutkan Tuhfah Samanudiyah, kemudian dilanjutkan lagi Al-Mufid fi Tajwid. Maka itu sudah melengkapi bab-bab yang berkaitan dengan tajwid, ya. Dan sedikit ada bab-bab yang berkaitan dengan qiraat masuk di dalamnya. Ya. Maka kelebihan dari matan ini yang pertama lebih lengkap, ya. Pertama lebih lengkap
ta'rif, bahkan dikatakan bahwa matan As-Salsabil Asy-Syafi'i itu adalah matan yang mensyarah matannya sendiri gitu, dikatakan seperti itu. Jadi kalau matan itu kan biasanya butuh syarah ya, butuh syarah atau butuh penjelasan seperti itu. Butuh penjelasan. Tapi kalau matan As-Salsabil Asy-Syafi'i ini dia seakan-akan tidak lagi butuh penjelasan. Jadi penulisnya itu sudah sendiri menjelaskan. Kalau dikatakan apa makna izhar, maka di matanya dijelaskan izhar itu artinya seperti ini. Jadi kalau seorang menghafal matan As-Salsabil Asy-Syafi'i ini sebenarnya sudah mantap banget tuh kalau dia hafal gitu ya dari awal sampai akhir. Ya, cuman jumlah baitnya lumayan lumayan banyak. Kalau di Tufah kita ada 61, kalau di Jazariyah kita ada 109 ya. Kalau di sini 265 lumayan. Ya butuh waktu untuk menghafal. Ya. Makanya disebut di sini bahwa matan Salsabil Asy-Syafi'i ini adalah matan yang mensyarah dirinya sendiri. Gitu. Dibilangnya seperti itu. Oke, berikutnya bahasa yang mudah juga. Bahasa yang mudah ya. Ya, walaupun di Jazariyah juga bahasa yang mudah, Tufah juga mudah, di sini juga mudah. Bahasanya juga mudah. Jadi beliau ini tujuannya menulis ini cuma untuk melengkapi apa yang kurang di Tufah dan Jazariyah seperti itu. Kemudian berikutnya bagian bait-baitnya itu diambil dari Jazariyah dan Tufah sudah dijelaskan. Itu beberapa kelebihan dan ada beberapa bab yang tidak ada di Tufah dan juga di Jazariyah seperti ta'rif ya kan, ta'rif izhar, ta'rif idgham, ya pengertian izhar idgham. Kemudian misalkan eh, pengertian sifat huruf ya, pengertian sifat huruf itu tidak ada di Jazariyah, tapi di sini disebutkan. Itu kelebihannya. Kemudian berikutnya, kenapa disebut dengan As-Salsabil Asy-Syafi'i? Nah, ini penting juga. Ya, kalau di Tufah itu kan kenapa disebut Tufatul Atfal? Karena dia hadiah gitu kan, buat pemula ya, dalam ilmu tajwid. Kalau Muqaddimah Jazariyah berarti kenapa disebut Muqaddimah? Karena dia pembuka atau istilahnya ilmu yang harus dipelajari bagi orang-orang yang ingin pelajari tajwid pada awalnya gitu ya. Buat pemula Muqaddimah gitu. Tapi kalau di sini ya kenapa beliau menamainya As-Salsabil? Itu pendapat pertama bahwa beliau mengambil dari firman Allah ya, firman Allah dalam surat Al-Insan, ainan tusamma salsabila, ya mata air di surga yang disebut dengan salsabil. Ya, jadi dia seakan-akan matan ini adalah sebuah mata air yang dengan mata air itu kan orang kalau dia haus kan minum ya, minum dengan mata air itu menjadi hilang hausnya. Sama kayak orang-orang yang haus ilmu tajwid segala macam, maka dia ketika belajar matan salsabil ini, maka hilanglah ya kehausan dia terhadap ilmu itu gitu kan. Jadi dia kenyang dengan ilmu tajwid seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa salsabil itu berasal dari bahasa Arab, artinya adalah mudah. Makanya ainang tusamma salsabila itu, salsabil itu adalah sifat bagi mata air itu. Jadi mata air itu ketika diminum, dia sangat mudah meminumnya itu. Gitu. Sangat mudah disebut salsabil dalam bahasa Arab. Sangat mudah meminumnya dan istilahnya tidak ada halangan dalam minum, tidak ada istilahnya susah payah dalam minumnya. Pokoknya mudah gitu. Nah, maka salsabil ini dinamai dengan salsabil ini karena kemudahannya gitu kan. Dan bisa menyerap ilmu-ilmu yang di dalamnya dengan mudah. Disebut dengan salsabil. Jadi salsabil itu bisa, jadi kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir itu sebagian ada yang menyebut salsabil itu adalah nama mata air, bisa juga disebut dengan salsabil itu. Kenapa? Karena sifatnya yang salsabil, yang mudah. Oke, berikutnya Asy-Syafi. Asy-Syafi kenapa disebut Syafi? Asy-Syafi itu kan yang mengobati gitu kan, yang mengobati Asy-Syafi. Jadi seakan-akan matan ini adalah obat bagi orang-orang yang punya kegalauan dalam ilmu tajwid. Nah, kalau bahasa kasar seperti itu. Kegalauan dalam ilmu tajwid sehingga dia nggak punya, bingung nih, ini mana yang benar pendapat ini segala macam. Maka matan inilah yang bagus bagi dia sebagai obat untuk itu. Atau dalam bahasa lainnya, Syafi juga disebut dengan Al-Kafi. Sebagaimana nanti dijelaskan oleh Syekh Usman sendiri
bahwa Syafi'i itu al-kafi, yang cukup ya, cukup lengkap ya, penjelasannya itu untuk semua gitu. Untuk ilmu-ilmu tajwid gitu. Cukup lengkap ya. Oke. Itu yang berkaitan dengan nama-namanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan baitnya. Maka di sini saya akan bacakan dulu terlebih dahulu. Iftitahiyah as-salsabil, atau kalau kita lihat di mata-mata yang lain itu ditulis dengan al-khutbah. Ada yang tulis juga al-muqaddimah. Seperti itu, sama maknanya, tidak jauh berbeda ya. Bada'tu bilhamdi wa bis salati ala nabi wa alihi al-hudati. Saya memulai dengan alhamdulillah dan salawat pada Nabi dan kepada keluarganya al-huda, yang mendapat petunjuk. Wa ba'du khudh nazman ataka jayyidan. Wa ba'du, ya, ama ba'du gitu ya. Khudh nazman, ambillah nazam ini, ataka jayyidan, bahwa nazam ini datang kepadamu dengan jayyid. Jayyid, jadi ini jayyid sifat bagi nazamnya gitu ya. Jadi nazamnya itu adalah nazam yang baik. Sangat baik seharusnya. Cuman beliau karena tawadhu'nya mungkin ya, makanya dibilang jayyid saja, jayyidan. Yahdika in aradta an tujawwida, akan memberimu hidayah yang berkaitan dengan tajwid. Samaitu bisalsabil syafi, saya menamainya dengan salsabil asyafi. Fahuwa li tajwidil Qur'ani kafi. Nah, makanya ini kata-kata beliau ini, fahuwa li tajwidil Qur'ani kafi. Kafi berarti maknanya syafi gitu. Ya, makanya nanti ada syarah al-kafi fi syarah salsabil asyafi. Nanti ada syarah Syafi al-wafi ya, yang kita ini al-wafi syarah as-salsabil asy-syafi. Fahuwa li tajwidil Qur'ani kafi. Maksudnya kafi cukup untuk menyempurnakan keilmuan kita berkaitan dengan tajwid. Famunna bil qabuli ya Allah, ya Allah. Famunna, maka karuniailah ya. Dan semoga matan ini Allah terima gitu. Ya Allah. Ya Allah itu Allahumma ya. Allahumma, maka di sini dia dibacanya ya Allah. Sama aja gitu. Allahumma, ya Allah, sama. Wanfa bihi jami'a man talahu, dan semoga bermanfaat bagi semua yang membacanya. Waj'al huda'iyan ila na'imi wa khalisan liwajhikal karimi. Semoga menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muqaddimah ya, muqaddimah yang berkaitan dengan matan ini, as-salsabil asy. Kita lanjut berikutnya. Babul isti'adzah. Ya juzu. Jadi kalau syarah, jadi anak akan memperpanjang bab-bab ya yang tidak ada di Tuhfah dan Jazariyah. Gitu. Penjelasannya akan anak panjangkan di situ. Tapi kalau seandainya sudah ada di Tuhfah dan Jazariyah, maka kita akan syarah juga, cuman tidak sepanjang bab yang tidak ada dalamnya. Mohon suaranya di mute dulu semuanya ya. Ya juzu in syara'ta bil qira'ati, syara'ta, bada'ta ya, boleh kalau kamu ingin memulai dengan bil qira'ati, membaca Al-Qur'an maksudnya. Arba'u aujuhin listi'adzati, empat cara membaca listi'adzati, dengan memulai dengan isti'adzah. Qat'ul jami'i thumma waslu tsani, yang pertama qat'ul jami'. Qat'ul jami' itu adalah maksudnya dipotong-potong. Ya, maksudnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti, gitu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Qat'ul jami' disebut dengan qat'ul jami'. Jami' itu misalnya yang tiga itu. Jadi ta'udz diputus, bismillah diputus, kemudian alhamdulillah. Ya. Jadi istilahnya itu bisa disebut dengan qat'u, al-qat'u, bisa juga disebut dengan al-waqfu. Sebenarnya bisa disebut dengan al-waqfu juga. Ya, cuman sudah kebiasaan ya, biasanya disebut dengan al-qat'u, qat'ul jami' seperti itu. Tsumma waslu tsani, berarti waslu tsani bi asalis gitu maksudnya. Jadi dibuang bisalisnya, ya, takdiruhu bisalis gitu. Jadi menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Yang kedua itu apa? Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita anggap yang al-awwal itu adalah ta'awudz,
Yang kedua itu adalah bismillah. Kemudian yang ketiga alhamdulillah. Kalau seandainya kita mulai di awal surat, ya di awal surat, di surah Al-Fatihah kayak gitu. Jadi yang pertama itu ta'awuz, yang kedua basmalah, yang ketiga itu adalah awal suratnya. Kalau di Al-Fatihah berarti alhamdulillah misalnya. Ya. Kalau di Al-Baqarah berarti alif lam mim. Kalau di Al-Imran juga alif lam mim seperti itu. Jadi waslu sani berarti waslu basmalah disalis dengan yang ketiga. Ya, jadi prakteknya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian dia bilang wa waslu awwalin. Wa waslu awwal berarti ta'awudz. Maka bisani berarti menyambung yang pertama dengan yang kedua berarti ta'awudz dengan basmalah seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti kemudian alhamdulillahi rabbil alamin seperti itu. Kemudian wa waslu isnani. Wa waslu isnani itu seharusnya kan waslu itu mudhaf, isnani mudhaf ilaih, tapi di sini isnaninya ya boleh dalam bahasa Arab itu kalau dia musanna ya dia apa namanya majrur dengan alif. Alif. Mansub dengan alif, majrur dengan alif, marfu dengan alif. Ya, walaupun di bahasa Arab ada itu seperti itu, cuman dia bahasa Arab yang jarang dipakai seperti itu, jarang dipakai. Biasanya yang dipakai itu adalah kalau dia majrur itu biasanya dengan ya waslusnaini seharusnya wawaslusnaini wawaslusnaini seharusnya di sini dipakai bahasa Arab yang tidak masyhur lah, ya, bahasa Arab yang tidak masyhur dan dia boleh dan itu boleh dan ada di Al-Quran juga kan. Qalu inna hadzani lasahirani. Kalau qiraat lain itu ada yang baca inna hadzani. Ya, seharusnya kan inna hadzaini gitu kan. Dengan ya. Cuman ditulis di mushaf inna hadzani. In hadzani, inna hadzani, inna hadzani. Ya itu boleh di dalam mushaf. Jadi majrurnya, marfu'nya, mansubnya itu dengan alif. Waslusnani teman maksudnya di sini apa? Waslusnani maksudnya waslul jami. Maksud waslusnani ini maksudnya adalah waslul jami. Ya, waslul jami. Jadi waslul awal, waslul senani dua lagi yang nah berarti maksudnya ya semua gitu. Jadi nanti bacanya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, gitu. Jadi dia disambung semua tiga ta'awudz basmalah dengan awal surat. Dan ini dipraktekkan setiap di awal surat. Dan bisa juga dipraktekkan di tengah ya, di tengah surat ya, di tengah-tengah itu bisa juga. Jadi sama kayak gini juga. Ta'awudz basmalah, kemudian tengah surat misalkan. Kalau kita mau baca tengah surat. Dia jadi 4 aujuh ya, 4 cara tadi. Wajaizun min hadhihi baina suwar salasatun. Dan boleh min hadhihi baina suwar dari yang 3 ini atau dari yang 4 ini baina suwar ya antara misalkan antara Al-Baqarah dengan Ali Imran. Salasatun. 3 cara saja. Wa wahidun lam yu'tabar dan satu cara itu tidak boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah menyambung akhir ya, akhir dari setiap surat itu dengan bismillah. Ya, itu yang tidak boleh. Selain daripada itu boleh. Qatul jami' boleh, wasul jami' boleh. Kemudian basmalah disambung dengan awal surat. Nah, itu juga boleh. Ya. Misalkan kalau di Al-Fatihah misalnya. Waladdallin. Nah, itu berhenti di situ. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, seperti itu boleh. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, itu boleh juga. Jadi qat'u al-awwal. Nah, di sini dijelaskan faqta' alaihima wasil thanihima wasilhuma wala tasil أولاهما فاقطع عليهما berarti faqta' jami' ya. Wasil sanihima yang keduanya berarti bismillah, yang kedua berarti bismillah disambung dengan awal surat ya. Wala tasil
ulahuma wala tasi'u ulahuma, berarti jangan akhir ayat waladhdallin disambung dengan basmalah, itu tidak boleh. Ya. Jadi kaidahnya gimana? Kaidahnya selalu basmalah itu disambung dengan setelahnya, tidak dengan sebelumnya, seperti itu. Ini kaidahnya itu basmalah itu disambung dengan apa yang ada setelahnya, bukan apa yang ada sebelumnya. Itu kaidahnya. Wa baina anfalin wa taubatin ata. Antara surat Anfal dan Taubah ata, datang waslun wa saktun summa waqfun ya fata. Ada wasal, ada sakta, ya, kemudian ada waqaf. Ya, nanti di surat antara Al-Anfal, ya, dengan Anfal dengan At-Taubah. Oke, di sini jelaskan awal kalimatin bada biha sahibul matan fi hadha abiyat توضح رأي الجمهور في حكم الاستعاذة عند البدء بالقراءة وهي قول يجوز إن شرطت بالقراءة أي حكمها جائز وليس بواجب. Nah, sekarang kita masuk hukum isti'adzah. Apa hukum isti'adzah? Jumhur ulama mengatakan mustahab, ya. Mustahab, ya, tidak wajib, ya. Jadi dia tidak wajib. Dan sebagian kecil dari ulama mengatakan wajib. Ya, maka kita bilang, ya, kita ngambil pendapat jumhur, ya, jumhur ulama bahwa hukum isti'adzah tidak wajib, yaitu sunnah, ya, sunnah. Ya, sebagaimana dikatakan di sini walakinnal jumhur ala annaha jaizah wa mustahabbah wa huwa al-arjah. Ya, wa huwa al-arjah. Dan itulah pendapat yang paling kuat bahwa dia sunnah dan tidak wajib. Jadi kalau seorang lupa ini misalkan, atau dia ya lupa ya baca isti'adzah, kemudian dia nggak baca nih, lupa isti'adzahnya nggak baca, ya tidak berdosa karena dia sunnah, ya. Kemudian ahwal isti'adzah. Nah, ini yang Anda jelaskan barusan, keadaan-keadaan isti'adzah, yaitu qatul jami yang tadi, ya, isti'adzah basmalah awal surat, wasul sani, kemudian disambung, ya, yang isti'adzah dengan basmalah, wasul jami, kemudian wasul awal bisani, ya, kemudian wasul sani bisalis, yaitu yang tadi nyambung yang pertama dengan kedua, kemudian kedua dengan pertama, kedua dengan ketiga, ya, kedua dengan ketiga. Itu ada empat cara tadi yang dijelaskan. Apa urutannya? Boleh nggak beda-beda urutannya? Boleh saja sebenarnya. Misalkan mulai dulu wasul jami dulu, boleh. Mulai dulu dari yang wasul awal bisani, ya, disambung yang pertama dengan yang kedua, boleh juga. Cuman biasanya kita pakainya itu adalah qatul jami dulu, kemudian wasul awal bisani atau wasul sani bisalis. Ya, biasanya wasul sani bisalis dulu. Jadi yang kedua disambung dengan yang ketiga, baru setelah itu yang pertama disambung dengan kedua. Baru nanti dia wasul jami yang terakhir. Yang terakhir wasul jami. Sedangkan baina suratain di antara dua surat itu boleh tiga juga, qatul jami, ya. Qatul awal wa huwa al-isti'adzah wa wasul basmalah bi awal surah wa wasul jami yamtani wasul isti'adzah bil basmalah thumma qat'uha an awal surah. Nah, ini dia ada tambahan, ya, qatul awal wa huwa isti'adzah wa wasul basmalah bi awal surah. Wa wasul jami wa yamtani wasul isti'adzah bil basmalah thumma qat'uha an awal surah. Nah, ini beda dengan yang kita jelaskan barusan tadi, ya. Ini dia tambahan isti'adzah, ya, isti'adzah, ya, qatul jami, qatul awal wa huwa isti'adzah wa waslul basmalah bi awal surah. Ya, jadi dia isti'adzah berhenti, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu kan. Kemudian bismillah dengan awal surah. Nah, kemudian wasul jami. Yang nggak boleh isti'adzah dengan basmalah. Summa qat'uha an awal surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ini aneh kurang ini, ya. Kurang ada nazar di sini sebenarnya penjelasan Syekh ini, ya. Maksudnya baina suratain itu dia adalah tanpa isti'adzah sebenarnya, tanpa isti'adzah, ya. Jadi dia misalkan antara surat Al-Ikhlas, ya, misalkan disambung dengan surat Al-Falaq misalkan, atau Al-Falaq disambung dengan surat An-Nas, seperti itu. Maka di akhirnya itu minal jinnati wan nasi, kemudian bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Kok minal jinnati apa?
dia Al-Falaq ya, surat Al-Falaq terakhir. Ya. Atau surat Qul Huwallahu Ahad disambung dengan Al-Falaq misalnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibaca Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, maka di sini Bismillah dengan Qul a'udzu birabbil falaq ya boleh. Cuman yang nggak boleh itu adalah walam yakul lahu kufuwan ahadun Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti di situ yang tidak boleh. Karena kaidahnya apa? Kaidahnya itu Bismillah itu disambung dengan apa yang setelahnya, bukan dengan apa yang sebelumnya. Oke, sighah ya, sighah ta'awudz. Ya mungkin ini tambahan karena Syekh di sini tidak menjelaskan, maka Anda tambahkan. Sighahnya itu ada beberapa ya. Nah, cuman kita pakai yang ada di surah An-Nahl, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang sering kita pakai biasanya. Ada juga di hadis Nabi itu pakai tambahan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian ada juga tambahan yang lain min hamzihi wa nafsihi wa nafkhihi nafasihi. Nah, itu ada juga dan itu boleh dipakai selama dia ada dalil. Selama dia ada dalil itu boleh kita pakai. Kalau tidak ada dalil atau dalilnya lemah dan tidak kuat maka tidak kita pakai. Dan biasanya yang paling banyak dipakai adalah auzubillahi minasyaitonir rajim seperti itu. Kemudian apakah dia dibaca dengan jahar atau sir? Maksudnya dikeraskan suaranya atau tidak ketika baca ta'awudz. Kalau kita mau baca Al-Quran dengan tidak dikeraskan suaranya, maka ta'awudznya juga tidak dikeraskan. Seperti itu. Kalau kita baca Qurannya keras, maka ta'awudznya juga keras. Sebagaimana Imam Syatibi mengatakan di Syatibiyah apa? Idza ma aradta dahra taqra'u fasta'idz jiharan. Fasta'idz jiharan minasyaitonir bilai musjala. Jiharan. Kalau seandainya ingin baca Quran maka jiharan harus dibaca dengan dikeraskan. Ya, maka yang asalnya hukum asalnya itu adalah ta'awudz itu dikeraskan suaranya karena tujuannya adalah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan seperti itu supaya setannya kan lari. Nah, maka dikeraskan suaranya. Kemudian yang berkaitan dengan ta'awudz juga kalau dia di tengah misalnya. Nah, di tengah apakah kita mulai dengan ta'awudz kemudian bismillah ya atau kita mulai dengan ta'awudz saja. Nah, mana yang benar gitu. Nah, maka yang afdol ya, yang afdol itu kalau di tengah surat itu adalah baca ta'awudz kemudian basmalah. Kemudian tengah surat. Misalkan kalau di tengah surat misalkan firman Allah misalkan innallaha la yastahyi an yadriba masalah. Maka kalau kita pengen baca ayat itu, maka kita pertama baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya itu, seperti itu. Dan cara yang 4 yang kita jelaskan tadi di awal surat itu sama caranya, boleh 4-4-nya juga sama, ya, boleh. Kemudian yang berikutnya ada satu mulahazah atau yang perlu kita ketahui juga bahwa ta'awudz itu kapan kita mulai ta'awudz saja, kapan kita mulai ta'awudz dengan basmalah gitu ya. Nah, kalau seandainya ada dhamir atau ada nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai dengan basmalah, harus ada basmalah. Misalkan kita mulai dengan ayat kursi misalnya. Kita mau baca ayat kursi nih sekarang nih. Maka itu harus mulai dengan basmalah. Ya, karena biar tidak maknanya itu tidak kedengarannya itu kalau kita tidak pakai basmalah kurang bagus. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk misalkan. Maka kita baca ayat kursi Allahu la. Nah, seakan-akan nama Allah ini kembali ke yang disebutkan sebelumnya gitu kan. Nah, padahal kita kan nggak maksud itu sebenarnya. Nah, maka adabnya kalau seandainya ada lafzul jalalah ya atau nama Allah, maka itu mulai dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Baru bismillahirrahmanirrahim Allah. Nah, itu kan pas maknanya.
Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu bagus, ya kan? Atau ada domir tapi kembalinya kepada Allah, maka pakai bismillah. Ya, misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi itu domirnya kepada Allah. Atau kalau seandainya ada nama Nabi Muhammad. Pokoknya yang baik-baik itu bagusnya hukum asal yang paling bagus itu mulai dengan basmalah. Kecuali domirnya itu kembali kepada syaitan. Nah, maka di sini kita tidak pakai basmalah. Jadi, misalnya contoh firman Allah, la'anahullah. Nah, di surah An-Nisa itu kan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini jangan pakai basmalah, langsung la'anahullah. Allah melaknat dia. Siapa? Setan. Nah, itu. Nah, kalau jadi dia tergantung domirnya. Jadi secara umum dia mulai dengan basmalah, tapi kalau seandainya ada domir yang kembali kepada orang-orang kafir, orang-orang munafikin, ya kan, syaitan yang buruk-buruk, maka di adabnya itu adalah ta'awudz saja. Kalau dia domirnya itu kembali ke orang-orang yang buruk seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan ta'awudz. Kemudian yang berikutnya antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah itu ada 3 cara ya. Pertama berhenti dulu. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Kemudian berhenti bernafas seperti biasa. Bara'atum minallah. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga disambung. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Jadi dia jadi iklab kan karena tanwin bertemu dengan ba ya. Tapi kalau mau dirinci itu sebenarnya ada 15 ya. Kalau mau dirinci lagi sebenarnya ada 15. Jadi kalau yang berhenti tadi alim itu kan boleh 2 harokat, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jadi udah 3 tuh. Alim, alim, alim. Nah, jadi udah 3 tuh kan. Kalau berhenti dengan sukun ya, berhenti dengan sukun udah 3. Jadi karena dia ada di sukun. Ya, baru langsung mulai lagi baru atur. Kemudian kalau kita berhenti dengan ismam, boleh juga 3. Ya kan? Boleh 3 juga. Kalau berhenti dengan ismam, alim, monyong, alim, alim. Ah, berarti 3 tambah 3 6. Jadinya jadi 2 4 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Ismam boleh juga seperti itu. Seperti mad alif sukun. Jadi kalau 3 tambah 3 6. Tambah satu lagi, kalau yang sukun itu yaitu raum. Raum berarti dia alimu. Gitu, alimu. Alimu. Baru nanti mulai bara'atun minallah. Raum itu yasma'ul qarib dunal ba'id. Jadi suaranya dipelankan, didengar oleh orang yang terdekat saja. Berarti tadi 3 tambah 3 6, ditambah 1 7 ya. Nah, yang kedua saktah tadi. Ya, yang sakta itu sama juga seperti itu. Kalau dia sukun berarti ya alim, berharokat, alim, ya baru atau 4 harokat, 6 harokat. Berarti 3 kan? Ditambah yang ismam. Nah, ditambah ismam juga 3 juga sama kayak tadi. Dia tapi saktah dia gitu kan. Kalau yang tadi kan sukun saja dengan bernafas. Kalau ini yang saktah. Jadi 3 tambah 3 6. Ditambah yang rom satu lagi, alim, alim. Nah, jadi 7 tambah 7 14. Baru yang terakhir di wasal. Wasal itu alim. Alimum bara'atun. Wasal alimum bara'atun. Berarti 7 tambah 7 14 tambah 1 15. Jadi kalau dirinci sebenarnya berapa? 15. Antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Jadi kalau nggak dirinci sebenarnya berapa? 3 saja. Kalau nggak dirinci dia cuma 3. Nah, surat Bara'ah itu tidak boleh memulai dengan basmalah. Tidak boleh memulai dengan basmalah. Ya, sebagaimana Imam Syatibi juga mengatakan wa ma tasilha au bada'ta bara'atan bitanziliha bisayfi lasta mubasmila. Ya, jangan baca bismillah bara'ah karena dia diturunkan dengan saif. Saif itu maksudnya berkaitan dengan perang. Perang itu kan ada ketakutan, sedangkan basmalah itu
tujuannya untuk keamanan. Jadi perlawanan antara ketakutan keamanan, ya makanya nggak boleh baca basmalah. Sepakat ya ulama semuanya bahwa surat Baro'ah atau At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah. Tapi berarti mulainya ta'awuz saja. Kalau ta'awuz saja berarti dua wajah saja. Dua cara saja, dipisah atau digabung ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallah. Dua saja seperti itu ya. Ya, itu berkaitan dengan basmalah dan ta'awuz ya. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk bab ta'rif nun sakinah wa tanwin. I'lam bi anna an-nun wa at-tanwin qad 'arrafuhuma بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقفي. Nah, di sini dia Imam Utsman atau Syekh Utsman ini akan menjelaskan berkaitan dengan ta'rif nun sukun dan tanwin. Apa sih bedanya nun sukun dengan tanwin? Ya, kalau di Tufa itu kan nggak dijelasin, langsung saja seperti itu. Maka di sini bilang bi'anna nun sakinatun asliyah. Nun sukun asli. Tasbutu fi lafzin, ada dia ketika dilafazkan, wa waslin. Ya, dan ketika wasal juga ada, summa khatin. Ditulis juga. Nah, ada gitu. Ketika waqaf, mauqifi. Nah, wahya takunu fi ismin aw fi'lin wa fi harfin wa fi wasfin tura wa tarfin. Ya, dan dia ada di isim, fi'il, huruf ya, di tengah, di ujung, semuanya ada. ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة. Sedangkan tanwin nun sakinah, nun sukun juga, cuman dia zaidah. Kalau tadi asliyah, kalau ini zaidah, tambahan. Fi akhir ismin kainah. Jadi dia tanwin itu adanya di akhir kata di isim gitu ya, di isim. Jadi dia adanya di isim saja. Tasbutu fil lafzi, ketika diucapkan dia ada, wa fil wasli, dan juga ketika wasal, wala tasbutu fil khatti. Jadi tulisannya nggak ada, wa fil waqfi kala. Jadi kalau berhenti juga nggak ada. Nah, awalan nun sakinah hiya harfun asli min hurufil hija wa hiya nun al-ariyah anil harakah. Nun asli ya dari huruf hijaiyah yang tidak ada harakatnya. Ya. Wa ta'ti fi awal kalimah bi'tibariha fa'ul kalimah kama ta'ti wasatul kalimah. Ya, jadi di sini Syekh menjelaskan bahwa nun itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, bisa jadi faul fi'il, ainul fi'il, bisa lamul fi'il. Ya. Contoh faul kalimah misalnya nabba'aha bihi qalat man ambaka. Nabba'a yunabbi'u gitu ya. Nabba'a. Itu kan faul kalimah. Kemudian ainul kalimah janahu. Nah, nunnya di tengah gitu maksudnya. Kemudian lamul kalimat nun di akhir, misalnya luina nun di akhir. Jadi dia nun sukun itu nun asli dari kata itu. Bukan tambahan yang dimasukkan ke kata itu. Tetapi dia emang aslinya seperti itu. Nah, itu dia contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh. Dan biasanya ada di fi'il, ada di huruf. Contoh misalkan di fi'il, naba'ahu. Ya, kadang ada juga ada di huruf dan juga ada di lan tanalul bir. Amma misaluha fil harfi lan tanal, ya kan? Kemudian kadang juga ada di isim, kadang juga ada di fi'il seperti itu. Sedangkan tanwin, langsung saja, tanwin dia bilang apa? Nun sakinah zaidah talhaqu akhir isim faqat lafzan la khattan fil wasli ghairi tabkid walau anwa mufassilah ya fi ilmi nahwi. Ya, tanwin kan di nahu banyak ya, tanwin awat, tanwin tamkin dan sebagainya banyak. Nah, di sini kita fokus ke tajwid saja. Tanwin yaitu adalah nun sakinah zaidah, nun sukun tapi dia zaidah bukan asli. Gitu. Ya, di sini Syekh bilang fathatan, kasratan, contohnya kasratan, dhammatan. Ya, walaupun sebenarnya istilah dhammatan, fathatan sama kasratan bagian masyayikh atau sebagian ulama itu kurang benar ya mustalah itu ya. Jadi kalau kita bilang fathatan misalkan contoh aliman, ya kan? Aliman. Nah, itu fathatan atau
fathah sama tanwin. Ya, sebagian ada yang bilang fathatan, sebagaimana Syekh di sini dia bilang fathatan, fathah. Jadi harokat yang pertama itu fathah, harokat kedua fathah, jadi fathatan. Bagian lagi ada yang bilang enggak seperti itu. Jadi harokat pertama itu fathah, yang kedua itu alamat tanwin, tanda tanwin. Soalnya kenapa? Soalnya kalau dia masuk alif lam, jadinya hilang kan tanda tanwinnya. Ya kan? Jadi hilang tanda tanwinnya itu. Jadinya misalkan al-alim, al-alimah. Jadi alimah saja. Maka dia nggak ditulis lagi kan fathahnya itu kan. Jadi hilang fathahnya itu. Sama dhamma juga sama. Babun. Kalau masuk alif lam, al-babu. Ya, al-babu. Jadi yang hilang itu tanda tanwinnya. Maka tinggallah sisa dengan dhammah saja gitu. Sisa dengan tanya dhammah gitu. Ya, kalau dia disebut hilang dhammahnya, ya kenapa disebut lagi dhammah lagi gitu kan? Kalau seandainya disebut dhammatan, kasratan. Ya, maka di sini mustalahnya itu sebagian ulama ada mengatakan yang bagus kita bilangnya itu adalah tanwin nasab, tanwin jar, tanwin rafa, ya, tanwin fathah, tanwin kasr, tanwin dham itu lebih bagus mustalahnya daripada kita bilang fathatan, kasratan, dhammatan seperti itu. Tanwin fathah, ini saya juga bilang tanwin fathah, fathatan fawq alif, ya kan? Wa indal waqf alaih tulfazul alif faqat. Misalkan wa may yattakhidhu syaitan waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Mubina di sini ya aslinya itu kan mubinan. Jadi ada nun terus nun lagi sukun. Nah, nun ini kan nun sukun zaidah, ada tambahan nih. Nah, maka ketika berhenti jadi nuna mubina gitu kan, jadi alif diganti alif. Maka tanwinnya kalau ketika berhenti dia tidak diucapkan. Ketika berhenti tidak diucapkan. Jadi tanwin itu diucapkan kalau dia wasal. Kalau berhenti tidak diucapkan. Termasuk yang dhammah juga sama. Ya, kalau misalnya alimun, kalau berhenti alim, hilang kan? Nah, hilang tanwinnya. Jadi dia tidak diucapkan kalau berhenti. Kapan diucapkan? Kalau dia wasal. Kalau dia wasal. Dan tanwin itu dia adanya di akhir kata. Tidak pernah ada tanwin itu di tengah. Nah, nggak ada. Di awal nggak ada. Pasti selalu di akhir. Dan pasti selalu di isim. Ya, nggak mungkin dia di fi'il. Ya, karena tanwin itu adanya di isim saja. Beda dengan nun tadi, itu ada di isim, ada di fi'il, ada di huruf juga ya. Tanwin dham atau kasrah. Contohnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Fahuwa fi 'ishatin radiyatin. Radiyatin kalau berhenti radiyah seperti itu. Nah, ini perbedaannya dijelaskan sama saya. Nun sukun asli, sedangkan tanwin nun zaidah. Ya, nun zaidah itu maksudnya seperti ini. Misalnya contoh, alimun, ya kan? Alimun, alimun. Itu ditulisnya ain, lam, ya, mim, nun, sukun. Ya, nun sukun. Nah, nun sukun ini nggak ditulis nih kalau pas jadi tanwin. Jadi yang ditulis apa? Mimnya saja, mim, kemudian tanda tanwin. Itu sebenarnya yang ditulis. Nah, makanya dia disebut tanwin itu ya, nun sukun zaidah, tambahan dari katanya itu sebenarnya. Nun sakinah sabitan daiman fil lafzi, ya nun sukun itu ada terus ya ketika diucapkan. Bintun mau di tengah mau di mana. Ketika wasal juga tulisannya juga ada, waqaf juga ada. Sedangkan tanwin itu dia diucapkan ketika wasal, tulisannya nggak ada dan waqaf juga nggak ada. Nun sukun taqaf fi wasl kalimah fi akhiriha. Nun sukun itu ada di tengah ya, ada juga di ujung. Ya. Kalau di awal karena dia di orang Arab itu nggak mulai dengan sukun, maka dia nggak ada sebenarnya di awal ya. Nggak ada di awal. Jadi dia di awal itu harus ada bantuan. Misalkan intoliku, 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 ya kan? Itu kan nunnya sukun sebenarnya. Teman ada bantuan hamzah wasal sebelumnya, itu kan? Intoliku jadinya. Makanya dia tidak jadi di awal. Jadi karena nun sukun kalau dia asli nggak mungkin di awal karena dia sukun dan orang Arab mulai itu tidak dengan sukun tapi dengan harokat. Amma tanwin fala yaqau ila fi akhiriha, tanwin di akhir. Nun sakinah takun fil asma wal af'al wa huruf. Amma tanwin, nah ini sudah dijelaskan. Nun sukun itu ada di isim, fi'il, huruf. Sedangkan tanwin adanya di isim saja. Oke, lanjut. Berikutnya. Babu ahkamin nun sakinah wa tanwin.
أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة أظهرهما من قبل همز هاء عين وحاء ثم غين خاء وأدغمنهما بغير غنة في اللام والراء وبينمو غنة ما لم يكن في كلمة قد ذكر كنحو سنوان ودنيا أظهرا واقلبهما ميما قبيل الباء وأخفي قبل فاضل الهجاء صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Ya, kalau yang sudah pernah belajar tufa pasti tahu ini kan. Sif dzatana kam jada itu di tufa ada ya. Nah, makanya dia bilang dia sebagian bait-baitnya itu diambil dari tufa, ada sebagian juga yang diambil dari Jazariyah seperti itu. Jadi saya tujuannya melengkapi saja. Nah, ini pembahasan tentang berkaitan dengan izhar ya. Sudah sering dibahas. Jadi kalau seandainya ikhwah pengen mendengarkan pembahasan anak, silakan cari di channel anak, ada di YouTube, itu berkaitan dengan hukum nun, sukun dan juga tanwin, tufah dan jazariyah. Sudah dijelaskan semuanya ada di channel YouTube ya. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit saja ya. Yang pertama al-izhar. Izhar itu adalah al-bayan atau jelas. Kemudian istilahan ikhrajul harfi min makhrajihi min ghairi gunnah kamilah. Mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Ya, itulah izhar. Mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Jadi huruf apa aja kalau kita baca dengan makhrajnya berarti itu izhar. Gitu. Cuman di sini dia Syekh bilang apa? Min ghairi gunnatin kamilah. Tanpa ada gunnah yang sempurna. Berarti gunnahnya ada nggak? Ada gunnahnya tapi nggak sempurna gitu. Jadi min ghairi gunnatin kamilah itu maksudnya tanpa ada gunnah yang sempurna. Berarti ada gunnahnya tetapi dia nggak sempurna. Ya, makanya ketika kita baca izhar itu man, ada sedikit di sini. Man ya, man aman. Ada dikit. Itulah yang disebut dengan gunnah nisbiyah atau gunnah asliyah. Wala waqfin, ya tidak ada waqaf. Wala sakt, tidak boleh ada saktah. Man aman, enggak boleh. Wala tasydid, enggak boleh ada tasydid di huruf awal. Fil harfil awal aw tsani. Wa yusamma izharan halqiyan, disebut juga dengan izhar halqi ya. Huruf atau ahruful izhar hiya ahruful halq وقد جمعت في أوائل كلمات شطر البيت التالي أخي هاك علما هذا غير خسر. Ya, huruf izhar akhi haka maksudnya di sini adalah huruf pertama dari setiap kata. Akhi berarti hamzah, haka berarti ha, ilman berarti ain, hazahu ha, ghairu khasir ghain sama kha. Akhi, wahai saudaraku, haka, ambillah ilman, ilmu ini, hazahu ghairu khasir. Yang mendapatkan ilmu ini adalah ghairu khasir, orang-orang yang tidak rugi. Itu makna kata-kata ini. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Kalau Imam Syatibi dia beda ya. Imam Syatibi dia urutannya kha dulu baru ghain. Tapi kalau jumhur ya ghain dulu baru kha. فهي الحمزة والها والعين والحاء والغين والخاء. فإذا وقع حرف من هذه الحروف الستة بعد نون ساكنة أو تنوين يجب إظهار النون ساكنة أو التنوين ويكون في كلمة واحدة أو كلمتين وإليك الأمثلة. Jadi bisa dia dalam satu kata maupun dua kata. Nah, hamzah misalkan yan'aun anhu wa yan'auna an. Wa ma min ilah wa hum yanhaun. Kalau hilang ya, tanwinnya itu hilang atau gunnahnya itu hilang sama sekali, itu salah. Dia harus ada sedikit ya. Ada sedikit. Harful ha. Yanhauna min had an'amta dan lain sebagainya, contohnya banyak ya. Bisa dalam satu kata, bisa dalam dua kata. Bisa dalam satu kata, bisa dalam dua kata. Biasanya kesalahan terjadi terlalu banyak gunnah, ada saktah, itu salah. Punya idgham. Idkhalu syai' fi syai' mutlaqan, memasukkan sesuatu pada sesuatu secara mutlak. Istilahan idkhalu harfin sakin fi harfin mutaharrik, memasukkan huruf sukun kepada huruf yang berharokat, bihaitsu yasiran harfan wahidan musyaddadan, menjadi satu huruf yang bertasydid, min jinsil harfis tali, menjadi huruf yang bertasydid tapi huruf yang bertasydidnya itu adalah huruf kedua. Jadi kalau may ya'mal maka dia menjadi huruf yang kedua, yaitu ya, bukan nun. Jadi nunnya itu diganti ke ya. Jadi seakan-akan satu ya bertasydid, may ya'mal, seperti itu.
Yartafi'ul lisan irtifa'atan wahidah, jadi terangkat lidah satu kali angkatan, maksudnya itu adalah may ya'mal. Jadi kita mengucapkannya tidak dua kali. Tidak man ya'mal, tetapi satu kali. May ya'mal. Seperti itu. Ya saja gitu maksudnya. Nah, sisa paling nanti ada idgham bi gunnah ya. Itu kalau ada gunnahnya berarti idgham bi gunnah. Tidak ada gunnah idgham bila gunnah. Huruful idgham, huruf sittah huruf majmu'ah fi kalimah yarmilun. Ya, sebenarnya yarmilun yang Anda dapatkan ada dua ya, yarmulun atau yarmalun. Tapi kalau yarmilun belum pernah Anda dapatkan. Ya, mungkin kesalahan ini ya, cetakan dan lain atau ada bahasa lain, Allah alam. Ya, biasanya kita pakainya yarmulun atau yarmalun. Yarmulun, kalau romal itu adalah lari-lari kecil. Jadi kalau kita lagi umroh itu kan ada tiga keliling pertama, tawaf itu ya. Itu ada lari-lari kecil ya, itu disebut romal ya. Aqsamul idgham, idgham bi gunnah, ada idgham bi gunnah huruf ya, nun, min yang yanmu yang tadi ya. Nah, contohnya misalkan iyurida islaha, iyurida. Nah, di sini Syekh ini menjelaskan dengan jelas sangat jelas. Jadi iyurida tuqra'u iyurida. Nah, tapi jangan lupa apa? Gunnahnya ya. Iyurida, iyurida. Soalnya Syekh di sini dia nulis iyurida, takutnya nanti tidak ada gunnah. Seharusnya ada gunnah karena dia idgham bi gunnah yanmu tadi. Ya. Ba'da min hurufil idgham bi gunnah fatasqutun nun wa tabqal gunnah ma'a zuhuri tasydid. Sisa ada gunnahnya ma'a zuhur at-tasydid dan tasydidnya juga harus dijelaskan. Dan makanya dia di idgham naqis ya, kalau dia ada sisa gunnah berarti idgham naqis. Contoh yang berikutnya wa ma bikum min ni'matin. Min ni'mah. Nah, min ni'mah di sini beda pendapat ulama. Ini gunnahnya apakah nun yang pertama atau nun yang kedua? Min ni'mah, apakah itu nun pertama, nun kedua? Kalau nun dua-duanya nggak mungkin. Ya, kalau dia dua-duanya lebih panjang dong. Ya, lebih panjang waktunya yang dibutuhkan untuk mengucapkan kedua gunnah. Tapi di sini ada yang bilang gunnah untuk nun pertama, ada juga yang bilang gunnah untuk nun kedua. Min ni'mah, ya beda pendapat. Mimma, ya mimma sama itu nun sama ma sama mim ya. Miwal nun sama waw. Kemudian idgham bi ghairi gunnah. Ya, lam sama ra. Ya, lam sama ra mir rabbihim. Ya, contohnya misalnya faman lam yajid tuqra'u faman lam yajid. Mir rabbihim tuqra'u mir rabbihim seperti itu. Ya, jadi yang ditulis oleh Syekh ini mir rabbihim itu adalah yang kita ucapkan. Jadi nggak boleh nanti kalau di imla ya, atau kita mau nulis ayat Al-Quran itu nggak boleh ditulis seperti yang ditulis oleh Syekh ini. Ini yang Syekh tulis ini adalah yang kita baca gitu. Yang kita baca itulah yang ditulis sama Syekh. Tapi kalau kita lagi mau nulis Quran, misalkan ayat Quran, atau lagi nulis imla dan lain sebagainya, nggak boleh ditulisnya digabung seperti itu ya. Dia terpisah, harus terpisah min Robbi, min Robbinya terpisah seperti itu ya. Nah, walaupun ya itu seperti itu. Nah, ada pengecualian ya. Nah, pengecualian yaitu pada firman Allah, wa qila marra, yaitu seharusnya apa? Idgham kan? Kan nun sukun bertemu ra, idgham. Idgham bila gunnah seperti itu ya. Marra gitu, marra. Tetapi di riwayat Hafiz kita bacanya dengan izhar. Izhar yaitu saktah ya. Qila wa qila man raq ya gitu. Di riwayat lain ada yang baca idgham seperti Syu'bah dan lain sebagainya diidghamkan. Kemudian ada yang dia nun juga setelahnya ya, tetapi karena dia dalam satu kata maka tidak diidghamkan seperti dunia, sinwan, bunyan, qinwan. Nah, itu 4 kata di Al-Qur'an itu tidak diidghamkan tapi dibaca dengan izhar, disebut dengan izhar mutlak. Nah, ada pengecualian lain lagi. Dia ya seperti nun bertemu waw juga gitu, idgham bi gunnah, tetapi di sini kita bacanya izhar. Yaitu pada firman Allah surat Yasin, Yasin wal Quran. Kalau disambung ya, Yasin wal Quran. Kalau disambung jadinya gimana? Yasin wal sin wa seperti itu. Nggak boleh siu, nggak boleh. Kalau di riwayat Hafiz nggak boleh ya. Riwayat Hafiz kita bacanya izhar.
Ya, seharusnya apa? Seharusnya kan idgham kan ya. Seharusnya idgham karena sin itu kan terakhirnya nun sukun bertemu dengan waw. Seharusnya idgham, tapi di riwayat Hafs kita bacanya idgham. Kemudian termasuk dalamnya nun wal qalami, nun wa. Nah, ya. Itu juga dibaca dengan izhar. Nun wal qalami. Pokoknya huruf muqatta'ah itu atau fawatih suhar ya, itu semuanya dibaca kadang izhar, kadang idgham, kadang ikhfa, tergantung huruf setelahnya. Nah, kalau misalkan alif lam mim zalikal kitab, kalau disambung jadinya apa? Izhar, karena kan mim sukun bertemu zal. Hukumnya izhar syafawi kan? Alif lam mim zalika. Mim zalika. Ya. Jadi kalau dia mim sukun bertemu zal berarti izhar. Ya kan? Ain sin misalkan. Ain sin qaf. Ain. Karena di sini nun sukun bertemu sin, hukumnya apa? Ikhfa ya kan? Nah, itu makanya. Ya, ikhfa. Ya, jadi dia kalau nggak dibaca ikhfa, kalau nggak izhar, kadang ada yang dibaca idgham. Tapi di Hafiz kita di sini termasuk tidak dibaca idgham ya. Ya, sin di sini baca izhar, yang seharusnya idgham seharusnya. Ya, di lain syobah dan lain sebagainya itu ada yang baca idgham. Idgham maksudnya gimana? Jadi caranya ya dipanjangkan dulu. Ya si wal si wal nun juga sama gitu. Nun wal nun wal. Nah, jadi dia diidghamkan dengan gunnah ya. Berikutnya istilah al-iqlab ya atau al-qalbu. Lughatan at-tahwil. Istilahan ja'lu harfi makan harf mura'at al-gunnah. Ya, mengganti satu huruf dengan huruf lain, maksudnya mengganti huruf nun atau tanwin dengan mim. Jadinya mim ba'di seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui perbedaan pendapat ya antara masyayikh ya, yang sangat kuat perbedaannya antara dengan furjah sedikit atau tanpa furjah ya. Itu sesuai talaki aja. Kalau aneh sih ngambil pendapatnya tanpa furjah atau ditutup mulutnya layum, tapi tutupannya jangan terlalu kuat. Ya, jangan terlalu kuat, jangan terlalu menekan terlalu kuat. Layum badan, layum badan, seperti itu. Dan karena kenapa? Karena itu lebih mudah menurut Ana. Jadi tajwid itu kalau prinsip Ana pribadi ya Allah alam ya. Kalau seandainya ada dua pendapat, yang satu lebih mudah, yang satu lebih susah, biasanya Ana milih yang lebih mudah. Seperti itu untuk mempermudah para pejuang tajwid ya. Atau pejuang Quran lah istilahnya. Ya mim ba'di, mim ba'di. Ya, jadi dia ada dua pendapat, boleh dengan furjah sedikit, itu tergantung kita talaki sama Ustadz siapa, sama Syekh siapa. Insya Allah itu tidak jadi masalah. Insya Allah itu tidak jadi masalah. Oke, lanjut berikutnya ikhfa lughatan as-sitr. Istilahan an-nutqu biharfi sakin 'arid an tasydid. Mengucapkan huruf sukun 'arid an tasydid, tidak ada tasydid, ada sifatin bainal izhar wal idgham, dengan sifat antara izhar dan idgham. Jadi izhar enggak, idgham enggak gitu. Ya, izhar enggak, idgham enggak. Misalkan qaulan sadida. Apakah anda baca qaulan sadida? Enggak kan? Enggak izhar. Apakah anda idghamkan qaulas? Enggak juga. Jadi antara izhar dan idgham. Qaulan sadida. Apakah ada tasydidnya? Enggak ada. Kan? Enggak ada tasydid. Itulah yang membedakan antara izhar. Ya, izhar itu kan enggak ada tasydidnya juga ya. Izhar enggak ada tasydid. Kemudian idgham membedakan antara ikhfa dengan idgham. Kalau idgham kan ada tasydid. Kalau ikhfa tidak ada tasydid. Itulah bedanya antara idgham dengan ikhfa gitu maksudnya. Beda antara idgham dan ikhfa. Kalau idgham ada tasydid, kalau ikhfa tidak ada tasydid. Ya, tidak ada tasydid. Oke. Berikutnya hurufnya sifdatana kam jada syakhsun qad sama tayyiban zid fi tuqadha zalima. Ya, sifdatana sifatilah yang mempunyai pujian ya kebaikan. Kam jada syakhsun qad sama. Berapa banyak orang yang telah baik qad sama, terangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Ya, di antara manusia maupun terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, derajatnya diangkat oleh Allah. Dum tayyiban
jadilah orang baik selalu ya. Zid fi tuqan dha' zalima. Zid fi tuqan berbekala dengan ketakwaan, dha' zalima ya maksudnya rendahkanlah orang zalim. Ya, jangan diangkat-angkat orang, jangan dipuji-puji orang zalim. Kalau dia zalim ya zalim aja seperti itu, jangan dipuji. Gitu maksudnya. Wa yaqul ikhfa fi kalimah wa fi kalimatain. Misalu fi kalimah wahidah wansurna. Jadi ikhfa itu ada dalam satu kata, bisa dalam dua kata juga. Dalam dua kata contohnya qaulan sadida seperti tadi ya. Dan gunna ikhfa itu mengikuti huruf setelahnya. Gunna ikhfa itu mengikuti huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya tafkhim, maka gunnanya tafkhim. Kalau huruf setelahnya tarkik, maka gunnahnya juga tarkik. Ya, gunnahnya juga tarkik. Ya, gunnahnya juga tarkik. Nah, ikhfa itu caranya gimana? Caranya ada dua ya. Ikhfa itu meletakkan ujung lidah di makhraj huruf kedua. Nah, misalkan huruf keduanya sin, berarti meletakkan ujung lidah di makhraj sin. Misalkan contoh tadi qaulan sadida. Misalkan sin tuh. Maka qaulan, nah, jadi ujung lidahnya di makhraj sin. Makhraj sin di mana? Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, berarti qaulan. Nah, qaulan sadida itu cara pertama. Cara kedua yaitu tidak meletakkan ujung lidah di makhraj kedua, makhraj sinnya, tetapi dia hampir mengenai makhraj sin, hampir mengenai makhraj sin. Qaulan sadi, hampir. Nah, yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh adalah meletakkan ujung lidah di makhraj nun. Qaulan sadinya yang qaulan makhraj nun. Qaulan ya makhraj nun itu adalah ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Qaulan, nah itu yang nggak boleh. Itu semuanya nggak boleh. Para ulama mengucapkan nggak boleh. Kenapa? Karena itu namanya apa? Izhar. Kan izhar itu adalah mengucapkan huruf dari makhrajnya. Itu kan dari makhrajnya, makhraj nun. Berarti itu izhar bukan ikhfa. Jadi makanya dia dua itu ya. Boleh tadi. Yang pertama, meletakkan ujung lidah kita di makhraj huruf kedua atau hampir mengenai makhraj huruf kedua. Nah, itu dua-duanya boleh insya Allah. Tapi Anda mengambil pendapat yang hampir mengenai makhraj kedua karena itu lebih mantap dan lebih bagus lah. Karena kalau dia seandainya kena makhraj kedua itu mirip-mirip dengan idgham ya. Kalau idgham itu kan dia makhraj kita itu makhraj yang kedua, huruf yang kedua juga gitu kan. Nah, mirip-mirip idgham. Jadi dia hampir kayak idgham sebenarnya. Jadi bagusnya jadi ujung lidah kita itu di udara atau hampir mengenai huruf yang keduanya gitu. Allah taala alam. Nanti ikhfa juga ada tingkatannya. Yang paling jauh itu adalah aqsanya qaf dan kaf. Kemudian paling dekat itu adalah ta, dal dan ta. Kemudian sisanya adalah pertengahan. Berikutnya babut ta'rif. Nah, ta'rif ini kelebihan matan ini. Jadi dia sebagaimana Anda jelaskan sebelumnya bahwa matan Salsabil Asy-Syafi'i ini matan yang menjelaskan dirinya sendiri gitu. Nah, izhar di sana kan udah dijelasin tadi kan huruf-hurufnya dan sebagainya. Nah, di sini pengertiannya dia jelasin lagi, ya kan? Babut ta'rif. Qala al-Imam Utsman Murad al-izharu an tukhrija kulla harfin. Izhar itu adalah mengeluarkan setiap huruf min makhrajin, dari makhraj min ghairi ghannil harf, tanpa ada gunnah yang jelas. Jadi ada gunnahnya itu sedikit saja. Wal lafzi bil harfaini harfan wahidan wa musyaddadan kasani. Wal lafzi bil harfain harfan wahidan. Mengucapkan dua huruf dengan satu huruf musyaddadan. Wa musyaddadan bertasydid kasani. Ya, huruf yang kedua gitu yang jadi huruf kedua bertasydid. Nah, menjadi huruf kedua yang bertasydid. Idghamun bada, maka itu disebut dengan idgham. Wa ja'lu harfin fi makanil akhar, menjadikan satu huruf di tempat huruf yang lain atau mengganti satu huruf dengan huruf lain. Min ghunnatin fihi fa iqlabun duri. Nah, dengan adanya gunnah maka itu disebut dengan iqlab. Duri diketahui gitu ya. Wa amma al-ikhfa'u fahalun bainal izhari wal idghami qad rawaina. Sedangkan ikhfa fahalun bainal izhari wal idgham, yaitu antara izhar dan idgham. Qad rawaina, kita telah meriwayatkannya seperti itu ya. Nah, itu pengertian dari bab nun sukun sakinah, izhar, idgham dan sebagainya. Nah, terakhir ini bab hukm tanwin nun wal mim al-musyaddadatain. In syuddidat nunun
وميم غنة وصلا ووقفا كأتمهن وسمي حرف غنة مشددة واحذر لما قبلهما أن تمدد. Ini dijelaskan في هذين البيتين يوضح الناظم حكم النون والميم المشددتين فيقول يجب إظهار غنة النون والميم المشددتين في حالتين الوصل والوقف. Izhar maksudnya di sini izhar gunnatin nun wal mim. Izhar di sini bukan izhar di bab yang tadi ya. Izhar di sini adalah secara bahasa, menjelaskan gunnahnya gitu. Menjelaskan secara jelas-jelasnya gunnah nun dan mim kalau dia bertasydid. Kapan? Ketika waqaf maupun ketika wasl. Ya, ka'tammahun kalau dia berhenti ka'tammahun tetap dijelaskan. Kalau di wasl juga tetap dijelaskan. Ka'tammahun apa gitu kan setelahnya. Nah, seperti itu. Wa yusamma kullu wahidin minhuma harfa gunnatin musyaddada. Dan dua-dua ini disebut dengan huruf musyaddad atau huruf tasydid ya maksudnya. Thumma yuhadzirul musannif min maddil harf alladhi yakunu qabla an-nun wal mim al-mushaddadatayn li'alla yatawalladu أو لئلا يتولد من ذلك حرف مد آخر ولذلك قال واحذر لما قبلهما أن تمدد أي قبل النون والميم المشددتين مثل فأتمهن. Nah, فأتمهن. Nah, takutnya nanti hati-hati jangan dibaca panjang. Ya, takutnya dia jadi panjang. Misalkan contoh فأتمهن jadinya فأتمهن hun. Nah, itu muncul waw. Ya, muncul waw mad. Hati-hati. Wahdar lima qablahuma an tamduda. Hati-hati jangan memanjangkan sebelum nun itu menjadi panjang. Jadi gitu. Nah, itu kadang-kadang karena mengikuti irama ya, nagmah dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada yang baca panjang seperti itu. Ya, itu salah. Ya, dia seharusnya fa'atammahun seperti itu aja, nggak boleh nggak boleh seperti itu. Oke. Itu yang berkaitan dengan bait-bait ya pada malam hari ini ya, mungkin itu saja, mudah-mudahan kita sampai pada bait 31. Jadi setiap pertemuan itu kurang lebih kita akan belajar 30 sampai 31 bait seperti itu ya. Besok pagi kita lanjut lagi insyaallah jam 8 pagi. Mau diharapkan semuanya hadir dan mendengarkan insyaallah. Silahkan kalau seandainya ada dari ikhwah sekalian dan para ustadz semua, ada ustadzidah ya. Ada guru ada juga sebenarnya ya dari pesantren dulu juga, jadi nggak enak nih. Ya, silahkan kalau seandainya ada pertanyaan para ustadz ya, pada ustadzah dan semuanya silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan bisa dipraktikkan. Ya Allah. Ya, kita akhir ini kita tutup. Ada. Izin bertanya Ustaz. Ya, silahkan kalau ada. Mohon maaf Ustaz. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ini langsung aja Ustaz ke ya, langsung aja ya. Ini sebenarnya langsung aja. Siap Ustaz. Itu saya masih kurang paham itu. Misalnya kalau ta'awuz istiazah Ustaz, tentang bab istiazah itu. Ya. Kan saya juga pernah dengar tuh saya juga belajar juga. Mohon saya juga dapat yang bertanya nama gitu asal. Oh, saya dipanggil, saya nama Drianto Jundi Prasetya. Bisa dipanggil Drian, asal dari Depok Ustaz. Oh ya, siap. Saya tentang bab istiazah Ustaz. Iya, silahkan. Kan kita misalnya tahu segitu Ustaz. Terus di posisi itu di pertengahan surat. Saya juga pernah dengar juga bahwasannya kalau nggak usah pakai bismillah berarti, tapi langsung ke suratnya. Istiazah dulu, habis itu langsung ke surat gitu Ustaz. Istiazah langsung ke surat. Surat misalnya contoh surat apa? Yang tengahnya gitu Ustaz. Oh, di tengahnya. Langsung surat pertengahannya gitu. Terus kan dari kata antum itu harus bismillah dulu berlandaskan, tapi ada kalimat Allah atau Muhammad gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Betul. Terus? Itu Ustaz yang masih saya bingung di situ aja Ustaz. Apakah saya
berlandaskan yang Allah sama yang kalimat yang ada Nabi Muhammadnya gitu, atau saya setiap di pertengahan surat itu harus tidak memakai bismillah gitu, Ustaz. Bagusnya gimana, Ustaz? Izin bertanya, Ustaz. Ya, bagusnya baca ta'awudz dan bismillah. Baca ta'awudz dalilnya itu adalah asta'idz billahi minasyaitonir rajim di surat An-Nahl itu kan. Nah, ya kan? Nah, maka itu dalil yang itu. Kemudian yang lebih abdul ya. Pertama ta'awudz, kemudian kedua basmalah. Basmalah dalilnya dari mana? Dari hadis Nabi ya, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia tertolak atau akto atau dan lain sebagainya lah ya gitu kan. Siap, Ustaz. Nah, banyak seperti itu. Maka di sini maka Anda mengambil kesimpulan bahwa yang paling bagus itu adalah ta'awuz kemudian basmalah. Nah, nanti baru antum lihat. Nah, ya kadang kan kalau seandainya kita nggak bisa bahasa Arab, Ustaz, ini domirnya kembali kemana? Nah, itu ya basmalah aja nggak apa-apa juga. Jadi ya itu istilahnya kan sebagaimana kita jelaskan barusan juga ta'awuz itu hukumnya sunnah kan. Siap, Basmalah juga Ustaz. hukumnya sunnah sama juga sunnah kan. Nah, jadi adabnya itu. Jadi kalau yang Anda jelaskan tadi ada lafzul jalalah, ada nama-nama Allah ya kan. Kemudian kita Siap, harus Ustaz. baca dengan basmalah itu ada adab kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita beradab Siap, kepada Ustaz. Allah gitu kan. Nah, itu lebih afdal akhi karena tandanya ya jadi kalau seseorang dia seperti itu mempraktikkan itu tandanya itu dia sangat memahami ayat itu dan sangat tadabbur dengan ayat gitu. Gitu. Siap, Ustaz. Itulah puncak ya. Itulah puncak dari qiraat sebenarnya. Jadi kalau antum belajar qiraat, puncak dari qiraat itu apa? Memperhatikan maknanya itu, ya. Siap, Ustaz. Jadi ketika antum baca Al-Qur'an bahkan ada irama-irama ya. Ya, misalnya contoh aneh kasih contoh antum. Kalau di qiraat itu misalkan ada disebut dengan dalam Al-Qur'an itu ada manafiyah, ada ma mausul ya kan? Manafiyah ada ma mausul. Nah, itu Siap, kalau kita belajar qiraat ke tingkat yang lebih tinggi, itu dibedakan antara manafiyah dengan ma mausul, cara bacanya gitu. Kalau siap, Ustaz. manafiyah itu ada penekanan sedikit nih. Misalkan dalam firman Allah, "Wa ma hum bimu'minin" dan mereka tidak beriman gitu kan. Berarti manafiyah. Maka di sini penekanan. Wa ma hum bimu'minin. Beda dengan firman Allah misalkan ma mausul, wallahu bima ta'maluna basir misalkan. Maka di sini mausul. Maka di sini tidak ada penekanan di ma-nya. Wallahu bima ta'maluna basir. Enggak boleh bima. Jadi karena kenapa enggak boleh? Karena orang yang mendengar di belakang mengira itu adalah ma nafiyah gitu. Ya. Jadi itu tingkatan setelah antum belajar qiraah segala macam, jadi antum juga membedakan cara membacanya itu. Jadi disebut dengan ada itu ya. Ada misalnya ala innahum itu kan. Jadi bacanya itu enggak ala innahum. Itu harus ada ala innahum. Ya, walaupun ya, Anda mengakui juga bahwa sebagian masyayikh ada juga yang tidak seperti itu, ada juga ya, ada juga yang tidak seperti itu. Anda dapat dua-duanya gitu. Masya ini dia bilang seperti itu, tapi yang lain juga kadang dia nggak usah lah apa ini ya kayak gitu kan. Tetapi menurut Anda itu bagus. Kalau menurut Anda ya, menurut Anda jadi memahami makna itu membawa kalau antum imam, antum baca seperti itu bisa jadi orang di belakang itu dia terpengaruh dengan bacaan antum. Jadi antum seakan-akan mentadaburi ayat-ayatnya itu ya kan, sehingga mereka juga ikut mentadaburi sama antum kayak gitu. Siap, Ustaz. Ya, ya syaratnya ya pasti harus tahu dulu nih mana via atau mau kalau nggak tahu ya susah juga ya. Ya itu Siap, Ustaz. intinya ya belajar ini ya belajar bahasa Arab lah ya kan. Belajar bahasa Arab. Dan itu bisalah sedikit demi sedikit ya, sedikit-sedikit kita ketahui seperti itu. Ya, wallah alam. Nah termasuk yang tadi itu ya adabnya itu ya kita baca Bismillah kalau ada setelahnya lafzul jalalah ya kan. Nah, nanti di qiraat juga ada seperti itu akhi. Contoh misalkan kalau antum di firman Allah di surat Al-Infitar itu kan ayat terakhirnya yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Nah, ayat surat setelahnya itu adalah surat Al-Mutaffifin ya. Ayat Siap, Ustaz. pertamanya apa? Wailun ya kan? Oh, iya. Ayat pertamanya wailun. Nah, kalau antum mau nyambung ya surat yang Infitar dengan surat Al-Mutaffifin itu kalau disambung langsung itu kan
bahaya juga maknanya coba. Lillahi wailun. Nah, coba. Lillahi wailun. Bagi Allah wailun. Walaupun sekali lagi yang membaca itu dia nggak maksud itu, benar nggak? Siap. Yang membaca itu dia nggak maksud itu, cuman kita sebagai adab kita atau istilahnya dalam qiraat membaca Quran itu menghindari hal seperti itu yang tidak diinginkan. Itulah adab kita ketika membaca Quran seperti itu. Yang maksud anak sampai hal seperti itu pun ulama itu apa istilahnya memperhatikan hal-hal seperti itu. Termasuk yang kalau antum yang baca di fihi muhana itu ya wa yakhlud fihi muhana, kalau dihafazkan dia baca fihi-nya itu panjang kan ya, wa yakhlud fihi muhana. Kenapa dibaca panjang? Kenapa di tempat lain itu tidak dibaca panjang? Kenapa misalkan la raiba fihi hudal lil muttaqin itu enggak dibaca panjang? La raiba fihi huda langsung aja. Cuman pas di sini fihi, nah itu tujuannya apa coba? Untuk penekanan kehinaan terhadap orang-orang yang masuk neraka gitu. Dia ada alasan tersendiri sebenarnya kenapa dia baca seperti itu. Jadi misalnya wa yakhlud, dikekalkan, fihi muhana, di dalam neraka itu mereka di dalam azab itu dia terhina, muhana itu terhina. Jadi di sini kenapa dibaca panjang fihi? Ya karena penekanan tadi terhadap azab, kehinaan terhadap mereka, makanya dibaca panjang gitu. Fihi muhana. Nah itu salah satu alasannya, salah satu alasan kenapa, dan alasan itu tentunya ada nggak dalilnya alasannya? Ya nggak ada dalil lah sih. Ya maksudnya alasannya dari mana diambil? Alasan itu dari istilahnya istihad ya, istihad ulama berpikir sama kayak antum misalnya, tanya misalnya, kenapa antum sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa nggak 10 gitu kan? Ya kenapa? Nah, nanti antum mikir-mikir hikmahnya ini. Bisa. Kalau seandainya dia cocok ya bisa kalau ada hikmahnya itu kan. Karena dia 3 kenapa? Karena sebelumnya 4 kan, asar, isya 4. Jadi pertengahan ya 3 lah itu sakit. Ya itu pemikiran manusia itu kan. Pemikiran manusia dia bisa mendatangkan suatu hikmah dengan pikiran dia, dengan keilmuan dia yang dia dapat sebelumnya gitu. Dan itu boleh. Dan itu boleh nggak apa-apa. Yang penting dia tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan kata Fir'aun itu, Fir'aun dengan dibaca dengan tarkik kan. Fir'aun. Apa tujuannya dibaca tarkik itu? Untuk menghinakan Fir'aun gitu. Untuk menghinakan. Kalau dia dibaca tebal, seakan-akan kita mengagumi dia gitu. Padahal enggak. Ya walaupun ya, sekali lagi walaupun yang membaca ini ya enggak ada niat kayak gitu kan. Cuman kadang ulama kan cari istilahnya alasannya apa gitu kan. Nah, seperti itu. Wallah ta'ala alam. Ada lagi silakan. Syukran Ustaz, jazakumullah. Nah, Waya. Assalamualaikum. Oke, kalau seandainya tidak ada, mungkin cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, ada. Ana Hanafi asal dari Jogja. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Terkait makna idgham secara istilah tadi, Ustaz. Ana belum paham yang yurtafa'ul lisan bi irtifa'atan wahidah. Mungkin bisa dijelaskan ulang, Ustaz. Jadi lisan, oke. Siap. Lisan maksudnya isinya adalah lisan makhraj maksudnya, akhi. Ya. Lisan maksudnya itu adalah makhraj. Jadi mengucapkan makhraj satu kali ucapan gitu. Jadi satu kali makhraj saja. Jadi antum mengucapkannya tidak 2 makhraj gitu. Ya kalau izhar kan 2 makhraj, benar nggak? Jadi kalau antum misalkan may ya'mal itu kalau antum baca izhar dia 2 makhraj. Pertama makhraj nun, kedua makhraj hamzah, man amana. Atau kalau sama ya berarti man ya'mal. Man dulu, man ya kan? Itu makhraj nun, kemudian ya ya'mal 2 makhraj. Ya, jadi makhrajnya di sini maksudnya itu adalah irtifa lisan itu adalah maksudnya makhrajnya itu ya, makhrajnya itu diucapkan satu kali aja. Jadi ketika idgham itu antum mengucapkan makhraj apa? Makhraj ya aja ya. May ya'mal, may
Langsung ke iya kan, mai. Ya. Jadi nunnya mana? Nggak ada lagi makhrajnya. Terus apa yang sisa di nun? Sifatnya aja, yaitu adalah punna. Itu yang disebut dengan wa yartafi'u lisan irtifa'atan wahidah. Jadi lisan itu kita pakai untuk mengucapkan makhraj satu kali aja. Gitu. Ya Allah. Ustaz, Oke, jazakumullah jelas ya, khairan. insya Allah ya. Nah, barakallah. Ya, silakan kalau ada lagi. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita mungkin cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri eh, dengan doa akhiratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, syukran ya. Wa yakum jami'an. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Mana keluarnya? Kopiahnya kembali Ustadz.
Tes. Sudah selesai.